Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister fillah, kawan-kawan yang saya cintai karena Allah, semoga dalam kondisi sekarang keimanan hati kawan-kawan semua selalu Allah ikat, sehingga dalam kondisi apapun keimanan itu nggak putus, nggak kendor, apalagi hilang. Baik, saya mau sedikit sharing tentang sebuah pelajaran yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya dari kondisi yang sekarang kita sama-sama lagi alamin ini. Suatu hari gue pernah ngajak anak yatim di rumah gue yang masih kecil, usianya kurang lebih belum 3 tahun lah, sekitar 2 tahun setengah, namanya Abi. Dia salah satu anak yatim yang paling gue sayang karena memang lucu banget anaknya, dan dia ditinggal ayahnya dari bayi. Dia tuh tipikal anak yang nggak bisa diam, hiperaktif banget. Dia diamnya kalau lagi sakit doang. Jadi kalau lagi sakit tuh ya saat itulah dia diam. Termasuk ketika kalau gue ajak ke masjid, dia lari ke sana kemari. Di situ gue kadang ngerasa serba salah. Di sisi lain gue pengen ngedidik anak-anak gue untuk mencintai masjid, tapi di sisi lain khawatir mengganggu jamaah lain. Tapi saat itu dia maksa, dia sampai lari ngikutin gue, nangis, datang ke masjid. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang masjid itu lagi ini ya, lagi disterilkan, dilakukan penyemprotan dan lain-lain, dan ada hand sanitizer di masjid itu yang terbuat dari kaca. Sebelum sholat, gue lihat si Abi tuh lagi mainin hand sanitizer, dipencet-pencet, dan posisinya itu ada di atas keropak. Karena gue takut jatuh dan pecah, akhirnya gue datengin si Abi dengan kondisi agak kesel ya. Gue peluk dia, terus gue taruh di depan gue. Diam kamu, ikut sholat. Itu gue lihat wajah dia, brother, natap muka gue tuh kayak pengen nangis tapi nggak keluar air mata gitu. Intinya tatapan wajah orang yang ngerasa bersalah. Dan gue balik menatap dia pun dengan sama, ngerasa bersalah juga karena udah keras sama dia, udah bentak dia, udah ngediamin dia dengan cara yang diam, ikut sholat. Akhirnya sepanjang sholat gue nyesal, brother. Dan selesai sholat, gue langsung deketin dia, gue peluk, dan gue minta maaf. Kenapa gue minta maaf? Karena baru kali itu gue lihat anak gue yang satu ini, sepanjang sholat dia nggak gerak sama sekali. Dia nggak keliaran, nggak ngeganggu yang lain, duduk diem. Mungkin takut, mungkin ngerasa bersalah, entah apapun perasaannya. Yang ketika dia ada perasaan kayak gitu, bikin gue akhirnya minta maaf. Akhirnya datengin dia, meluk, dan rasa bersalah karena gue udah ngelakuin itu ke dia. Brother, ngelihat kondisi sekarang itu kayaknya perlu banget. Akhirnya gue mikir, kayaknya ini deh cara Allah bikin kita semua diam di rumah. Kebayang gak sih? Allah tuh angkat kita dari kesibukan kita, angkat lu semua dari sekolahan, angkat lu semua sister dari kampus, disuruh duduk sama Allah. Diam kamu di rumah, fokus ibadah, fokus jagain orang tua, fokus habisin waktu sama orang tua kamu. Atau Allah ngangkat kawan-kawan semua dari pekerjaannya, dari rutinitas sehari-harinya, Allah pindahin secara paksa, diam di rumah, di lockdown di rumah. Dan gimana reaksi kita, kawan-kawan? Gimana kondisi kita? Apa kita jadi si Abi yang lihat wajah Allah dengan rasa, ya Allah, maafin saya selama ini saya sibuk di luar, selama ini saya banyak ngabisin waktu dengan hal yang gak penting. Kalau lu kayak gitu, brother, siap-siap rasain gimana cara Allah meluk kamu.
Rasain gimana cara Allah. Sini hambaku, emang maksud aku datengin corona tuh biar kamu kayak gini, menikmati indahnya ngobrol sama aku, menikmati nikmatnya membaca ayat-ayatku. Gak lama kok, bentar lagi aku ilangin coronanya. Coba kalau lu bersikap sebaliknya. Kalau seandainya si Abi pas gua pindahin dari ketika dia mainin hand sanitizer itu, gua pindahin, terus dia berontak, nggak mau, nangis. Bahkan ketika sholat dia masih lari-lari keliaran kesana kemari. Kira-kira apa reaksi gua setelah sholat? Mungkin gua akan melakukan hal yang lebih dari itu. Mungkin gua akan marahin dia lagi dan lain-lain. So, jangan kayak gitu brother sister. Diam di rumah, gak usah berontak, gak usah malah udah deh ngapain gua gak takut sama corona, udah gua mau keluar aja, mau nongkrong lagi. Jangan. Tapi sebaliknya, lu terima keadaan ini dan baca pesan cintanya. Insya Allah banyak pesan cinta yang Allah kasih. Insya Allah nanti gue coba sharing lewat video ini. Tapi sekarang yang ingin gue mau sampaikan ke lu semua adalah Allah pengen ngomong sama lu brother sister dengan caranya. Mungkin selama ini lu sholat tapi lu gak nikmatin sholatnya. Mungkin selama ini lu sering ketemu sama orang tua, bahkan lu satu rumah sama orang tua, tapi lu jarang ngobrol sama orang tua. So, kalau dengan corona ini lu masih jauh dari Allah, lu masih jauh dari orang tua, harus pakai cara apa lagi Allah bikin lu sadar? Harus pakai cara apa lagi? Baik, untuk nemenin lu semua selama di rumah, insya Allah gue akan sharing beberapa materi lewat video ini. Biasanya kalau gue sharing, gue berkunjung ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, atau gue bikin gue ngisi kelas di PPA 14 di beberapa daerah dan biasanya berbayar. Tapi di sini insya Allah gue mau berbagi ilmu dengan lu semua tanpa tendensi apapun selain gue sendiri butuh pahala, gue sendiri butuh amal. Dan gue gak mau kondisi sekarang ini membuat gue menyerah tanpa melakukan apapun. So lu sama, walaupun lu gak sekolah, insya Allah lu tetap masih bisa dapat ilmu dari manapun caranya. Oke, nanti insya Allah gue lanjut di video-video berikutnya. Sekian, brother, sister Villa. Gue Angga Juan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.